Selamat pagi sobat ternak sekalian. Setelah lama berkait Gusti Pam nggak ngonten di kandang, kali ini kita balik lagi. Gimana sobat ternak, di penghujung tahun 2022, apakah eksistensi dari peternakan teman-teman semua masih eksis atau sudah agak goyah? Tapi saya pasti yakin untuk eksistensi di peternakan sobat ternak semua masih tetap eksis, karena peternakan menjamin kestabilan. Di penghujung tahun 2022 ini banyak cerita di terkait Gusti Pam. Salah satunya terkait dengan tingkat mortalitas atau tingkat kematian pada anak pada saat melahirkan. Nah, beberapa waktu lalu, kurang lebih 1 bulan, kita punya 3 indukan. 3 indukan itu mempunyai tingkat kematian anak yang lumayan sangat menyedihkan bagi saya pribadi. Jadi indukan yang pertama itu dia beranak, jantan dan betina, tapi satunya meninggal. Yang pertama. Yang kedua nggak berselang lama, kurang lebih seminggu setelahnya itu indukan yang kedua beranak. Akan tetapi belum masa dia melahirkan, karena waktu melahirkan kan usia kehamilan kambing kurang lebih 5 bulan. Jadi baru usia 3 bulanan lah. 3 bulan si kambing ini sudah melahirkan, padahal anaknya 2. Dua masih bisa bertahan kurang lebih 2 hari. Saya rawat 2 hari. Tapi ini karena kalau ibarat pada manusia itu prematur, dia nggak bisa tertolong. Terus yang ketiga sama seperti kasus yang pertama, lahir 2, 1 jantan bertahan cuman 5 hari, yang satunya betina bertahan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah anaknya juga bagus. Yang harapannya dari 3 indukan beranak 6 ekor, hanya berhasil survive atau bertahan hidup 3 ekor karena faktor tersebut. Nah, ini kebetulan ada 2 ekor nih, jantan semua, belum lama, baru paling kurang lebih 3 minggu apa ya. Ini kita dukung pakai susu formula biar pertumbuhan dininya dia nggak telat, atau bisa dikatakan biar nggak stunting. Dan dari konten ngobrol santai di kandang pertama, di kandang terkait Gusti Pam, alhamdulillah kita sudah berproses untuk pembenahan kandang. Dari yang tadinya, kalau teman-teman scroll ke channel YouTube terkait Gusti Pam, tadinya kandang
yang samping ini ada persis di belakang saya, dan di belakangnya itu tempat pembuangan limbah atau tempat pembuangan feses atau kotoran dari si kambing dan juga sapi. Kemudian kita pindah di sebelah sisi timur, kemudian tempat pembuangan fesesnya kita semenisasi biar buat selasar kita menikmati kopi di pagi dan di sore hari setelah beraktivitas. Jadi lumayan, alhamdulillah cukup luas. Dan alhamdulillahnya lagi, kalau teman-teman scroll ke atas lagi, saya pernah bikin short story terkait dengan pertumbuhan penanaman rumput pakcong dan juga odot dan juga red rapier. Alhamdulillah di lahan sebelah timur sudah bisa bertumbuh dengan lebat dan bisa menjadi bang pakan untuk berkait Gustifam. Saya sedikit cerita juga, ada beberapa tong, dan ini fermentasi udah lama banget, udah kurang lebih 5 bulanan, tapi gagal. Masih ada 2 tong yang belum saya buka. Gagalnya bukan gagal nggak terjadi, silasenya nggak jadi, tapi karena bahan silasenya yang kurang mumpuni dalam artian karena nggak ada daunnya atau hijauannya. Jadi kemarin tuh saya fermentasi atau buat silase itu dari batang pohon jagung full, dan juga saya beri konsentrat, kalau tidak salah Nutrifit apa ya. Sebenarnya proses fermentasi atau silasenya jadi, cuman gara-gara tidak ada hijauan atau nggak ada daunnya, jadi ternak kurang suka. Karena batang itu cacahannya agak sedikit besar, nggak seperti cacahan pada daun. Nah, salah satu faktornya mungkin juga karena alat pencacah ranting. Itu sedikit review perkembangan berapa bulan ya, kurang lebih berjalan mau 1 tahun, kurang lebih ya setengah tahun lebih lah, dari bulan saya di sini ya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan persis kurang lebih. 8 bulan kursi kurang lebih, dengan progres yang menurut saya pribadi sudah sesuai ekspektasi saya, dengan segala dinamikanya lah, ada suka dukanya, sukanya ya alhamdulillah kuantitas ternaknya sudah lumayan, dari yang cuman tadinya berapa sekarang kurang lebih ya 20 ekor dengan 2 pejantan sebagai pacaan atau sebagai lanangan di kandang ini. Sekarang kurang lebih ya 20 ekor, berproses pelan-pelan dengan kondisi yang tidak menentu. Bukan kondisi peternakannya, kondisi finansial yang punya yang tidak menentu. Tapi nggak apa-apa, itu kita nikmatin bersama karena pasti ada suka dukanya. Nah, dan perjuangan ini atau harapan ini, karena mungkin saya sebagian orang dianggap agak gila, memang agak gila untuk memutuskan
beternak pelan-pelan, tapi ya tidak masalah. Karena mungkin kesesatan bagi sebagian orang atau yang dilihat orang itu sesat, buat saya pribadi ini adalah sebuah tantangan atau challenge yang harus saya penuhi. Mungkin teman-teman juga yang punya peternakan juga sebentar lagi, kurang lebih ya 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi ya, itu kan Idul Adha, hari rayanya buat peternak. Harapan saya di tahun 2023 harga hewan ternak itu kembali ke harga yang lebih waras lagi. Karena beberapa waktu lalu saya bermain ke pasar Sionoharjo di Gunung Kidul, itu harga hewan ternak itu memang agak-agak sedikit mengenaskan, entah itu sapi maupun kambing, bahkan juga domba. Karena mungkin dampak apa ya, entah isu atau prediksi dari pakar-pakar ekonomi di tahun 2023 bahwasanya dampak after COVID, dampak setelah COVID ini akan lebih terasa di tahun 2023. Jadi mungkin money atau uang itu adalah segalanya untuk sekarang. Jadi ya untuk dibelikan barang atau hal yang lainnya, jadi mungkin setiap pribadi atau personal orang itu menahannya. Jadi lebih suka untuk menahan uangnya. Kalau yang punya uang, kalau yang nggak punya uang ya terus bekerja, tetap semangat. Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran gitu, buat teman-teman semua yang berjuang demi dirinya, demi keluarganya, demi orang lain, demi orang-orang sekitar. 20 ekor di berkahi Gusti Farm akhirnya juga apa ya, karena ini musim penghujan sedikit terbantu, karena satu hal tadi Bang Pakan juga sudah mulai berjalan lahannya, kemudian pertumbuhan rumputnya juga lebih cepat, tapi ya kurang lebihnya ya seperti itu. Nah, itu ada sentingan dari Mbah Kakung dan juga teman ngobrol biasa di kampung. Saya juga di 2022 ini kemarin coba nurunin atau beli pakan tambahan, salah satu mereknya itu dari Ferment Feed kalau nggak salah. Saya beli 1 ton, diambil kandang gesang 4 atau 200 kilo, sisa 800 kilo. Stoknya sekarang tinggal kurang lebih 200 kilo. Harapan saya kemarin saya pengen jualan pakan di kampung, teman, karena kebutuhan sendiri juga membutuhkan lumayan banyak. Jadi ya sambil berjalan, kalau ya pada mau ngecer ya silahkan, kalau enggak ya buat sendiri kan gitu. Akhirnya yo tinggal 4 sak atau 200 kilo, itu ya nggak masalah. Nah, satu ranah usaha yang saya lakukan lagi itu adalah penjualan fermentasi atau penjualan kohe organik. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang tong itu ada tumpukan kohe yang saya beri penutup untuk proses fermentasinya.
alhamdulillah juga sedikit banyak sangat membantu, entah itu berdampak langsung ke kandang atau ke kantong sendiri, tapi kebanyakan masih ke kandang karena buat semenisasi ini aja kurang lebih habis 1 juta. Mindahin kandang yang sebelah belakang saya persis sebelumnya saya pindah ke timur kurang lebih ya 1 juta. Itu pun biaya pekerjaannya gratis karena yang membuat Mbah Kakung sendiri. Kemudian harapan saya di penghujung tahun ini, semoga kita selalu diberi kelimpahan rezeki, dan harapan di tahun 2023, nomor 1 kesehatan, nomor 2 tetap diberikan semangat, tetap diberikan limpahan rezeki yang untuk kita sendiri, dan harapan saya juga untuk bisa ke orang-orang sekitar saya. Begitu juga buat teman-teman semua. Untuk kandang 2023 harapan saya, target saya bisa ada kurang lebih 50 ekor di kandang ini. Ya tentunya dengan proses keluar masuk ya, dalam hal ini tetap proses jual beli tetap berjalan, biar karena kalau kita nyetok memperbanyak kuantiti tanpa ada perhitungan yang matematis, sangat perhitungan untung rugi, ya endingnya juga akan berat. Makanya keluar masuk itu atau jual beli itu juga harapan saya tetap bisa sustainable atau berjalan di tahun 2023, untuk sembari keuntungannya bisa jadi 20 ekor ini menjadi 50 ekor. Itu target saya di 2023. Dan saya juga harapannya bisa sewa lahan juga untuk penanaman hijauan pakan ternak atau HPT-nya. Mungkin nggak jauh di sekitar dusun ini, di semen ini, di perbutan ini. Tentu dengan menyewa lahan harapannya bank pakan saya juga bisa lebih luas. Itu harapan saya di 2023 terkait dengan kandang saya atau diberkahi Gusti Farm. Kemarin juga saya coba bikin salah satu merchant toko di salah satu aplikasi jual beli online. Karena keterbatasan bukan waktu, kalau waktu nggak terbatas sih ya, keterbatasan kemauan saya yang lebih tepatnya untuk concern di toko itu atau salah satu platform itu. Tapi ya itu kondisinya ya, baru buat akun, posting satu produk, belum ada respon. Tapi harapan saya di 2023 saya bisa lebih fokus, ke merchant toko online itu. Sembari ya harapannya juga bisa jual beli pakan, masih jual beli hewan ternaknya, dan juga bisa menjual kohenya, atau gampangannya bisa turunan peternakan itu bisa saya hire semua. Itu harapan saya, nggak muluk-muluk, tapi mungkin sebagian orang menganggapnya muluk-muluk, tapi saya punya target itu. Semoga bisa terlaksana. Mohon doanya buat teman-teman semua. Saya doakan juga buat teman-teman semua yang punya segala bentuk usaha atau segala bentuk keinginan bisa tercapai yang belum bisa tercapai di tahun 2022 bisa tercapai di 2023 ya. Itu jangan lupa share, subscribe, like, and comment di channel YouTube Berkahi Gusti Farm. Dan bila teman-teman butuh teman sharing terkait peternakan, silahkan mampir main ke sini. Silahkan
ngopi bareng sama saya di sini. Saya bila teman-teman juga punya kelonggaran waktu, saya bisa punya kesempatan main. Semoga saya juga bisa main ke tempat teman-teman sobat ternak semua. Banyak teman-teman yang peternak-peternak sini tuh saya pengen datengin, cuman karena waktu saya itu belum begitu longgar, jadi ya agak kepending. Di 2022 saya baru ngonten 3 kali bersama Artono Farm, kemudian kandang gesang, dan juga di tempat teman saya di Cak Nur tadi. Nah, ada satu juga teman saya yang mau saya kayak ngonten, cuman ternyata sudah kukut karena nggak ada yang ngurusin farmnya. Aduh, tapi ya itulah dinamikanya. Tapi nggak apa-apa, mungkin di lain kesempatan untuk tahun depan saya bisa ngaji lagi, ngarit lagi, ngaji ngirit di tempat teman-teman semua, sobat ternak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.